Yusuf baru melangkah masuk ke reoni mewah itu, tapi tawa sudah pecah di mana-mana. Anastasia, sang konglomerat, mengangkat uang dan menghina Yusuf di depan semua orang. Semua merekam, semua menikmati, sampai Yusuf minta 5 menit bicara di panggung. Dan saat ia mengeluarkan amplop tua itu, ruangan mendadak sunyi. Ternyata sebelum cerita ini dimulai, silahkan tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Untuk yang sudah mendukung dengan like, komen, dan subscribe, semoga Allah mempermudah setiap urusan kalian, meluaskan rezeki, disehatkan badannya, dan mengabulkan segala keinginan dunia maupun akhirat. Amin ya robbal alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Pintu ballroom itu terbuka seperti mulut naga emas, menelan siapapun yang masuk dengan cahaya gemerlap. Lampu kristal bergantung di langit-langit, memantulkan kilau ke lantai marmer yang licin dan bersih. Suara tawa berbaur dengan denting gelas, musik lembut mengalun, dan aroma parfum mahal melayang seperti kabut tipis. Di antara barisan jas hitam rapi dan gaun yang berkilau, Yusuf melangkah masuk. Ia tidak membawa jam mewah, tidak membawa senyum yang dibuat-buat, tidak juga membawa rombongan. Hanya dirinya, peci hitam yang rapi, baju putih yang kusam, dan tas kain yang tergantung di bahu. Di lengan bajunya ada robekan kecil, tidak terlalu besar, tapi cukup untuk membuat mata orang-orang menilai sebelum mengenal. Sepatunya terlihat sudah lama berjalan jauh, seperti sering bertemu debu dan hujan. Yusuf berhenti sesaat di ambang pintu menelan nafas. Matanya menyapu ruangan, bukan mencari musuh, bukan mencari simpati, tapi seperti mencari titik yang dulu pernah membuatnya merasa punya tempat. Tidak ada. Yang ada hanya kilau, nama besar, dan tawa yang gampang sekali berubah jadi ejekan. Bisik pertama terdengar pelan. Itu Yusuf bukan? Satu orang menoleh, lalu 2, lalu 5. Wajah-wajah yang dulu ia kenal, kini berubah rapi dan wangi. Beberapa dari mereka memicingkan mata, memastikan. Setelah yakin, bibir mereka terangkat. Tawa kecil muncul seperti api yang mudah sekali menyambar. Dia beneran datang. Santri itu? Lah, bajunya? Kalimat terakhir sengaja dibiarkan menggantung, karena yang menggantung itu lebih sakit daripada yang diucapkan. Yusuf mendengarnya, tapi ia tidak menoleh. Ia hanya melangkah lagi, pelan, tetap menjaga punggungnya lurus. Meja registrasi berdiri di sisi kiri, dihias bunga putih dan pita emas. Panitia dengan setelan rapi tersenyum pada tamu-tamu yang datang. Tapi saat Yusuf mendekat, senyum itu merapuh. Mata panitia turun dari peci Yusuf ke baju robeknya, lalu naik lagi. Nama? Tanya panitia datar. Yusuf. Jawab Yusuf lembut. Jari panitia bergerak di atas daftar, cepat, lalu berhenti. Keningnya mengernyit. Tidak ada? Di belakang Yusuf, tawa sudah makin jelas. Seorang pria dengan jas mahal dan rambut klimis melangkah mendekat. Reza. Dulu namanya sering jadi bayangan yang membuat Yusuf menahan diri. Reza tidak berubah, hanya bajunya yang berubah. Reza menyeringai. Ya jelas tidak ada. Dia mah dulu juga numpang hidup. Beberapa orang tertawa lebih keras sengaja. Ada yang sudah mengangkat ponsel, merekam dari jauh, berharap dapat potongan lucu untuk disebar ke grup. Panitia menatap Yusuf seperti menunggu Yusuf pergi sendiri agar tidak perlu mengusir. Ini acara formal, Mas. Yusuf mengangguk pelan. Saya paham. Saya cuma ingin hadir sebentar. Reza menepuk meja registrasi, pura-pura akrab. Sebentar itu maksudnya sebentar sampai kenyang, terus pulang. Gelak tawa pecah lagi.
Yusuf menunduk, merasakan panas di telinga, tapi ia menahan. Di dalam dadanya ada sesuatu yang ingin keluar, tapi ia tahu kalau keluar dengan cara salah, malam ini tidak akan selesai. Dengan tenang, Yusuf membuka tas kainnya. Panitia dan beberapa orang langsung mengintip, mengira Yusuf akan mengeluarkan uang receh atau surat minta bantuan, atau apapun yang bisa jadi bahan tertawa baru. Namun yang Yusuf keluarkan adalah sebuah undangan. Kertasnya tidak baru. Ada lipatan halus, seperti sudah sering dibuka dan ditutup. Tapi stempelnya jelas. Tulisan namanya tercetak rapi. Dan di sudutnya ada tanda VIP yang membuat panitia langsung menelan ludah. Panitia mengangkat undangan itu dengan dua tangan, seperti takut merobeknya. Ini undangan VIP. Tawa di belakang sempat berhenti 1 detik. Reza memaksa tertawa lagi, tapi suaranya terdengar kosong. Paling pinjam. Yusuf tidak membantah. Ia tidak perlu. Undangan itu sudah bicara sendiri. Panitia menatap Yusuf dengan wajah bingung, lalu buru-buru memberi jalan. Silakan masuk, Mas. Yusuf mengangguk, lalu melangkah melewati meja tanpa menatap Reza. Ia berjalan ke sisi ruangan, memilih berdiri dekat dinding berornamen emas. Ia tidak ingin jadi pusat perhatian. Ia hanya ingin menunggu waktu yang tepat, seperti orang yang membawa sesuatu rapuh dan takut pecah sebelum sampai tujuan. Dari tempatnya berdiri, Yusuf melihat panggung kecil di ujung ballroom. Ada mikrofon, ada layar yang menampilkan foto-foto angkatan. Senyum-senyum lama muncul di layar, lalu hilang diganti foto lain. Yusuf melihat dirinya sendiri di salah satu foto. Berdiri paling pinggir, tersenyum tipis, seragamnya terlihat paling sederhana. Dulu ia pernah merasa semua ini miliknya juga. Dulu ia pernah percaya bahwa pertemanan bisa menutup jarak. Tapi tahun-tahun berjalan, dan ia belajar bahwa ada tawa yang tidak pernah menganggapnya teman. Kerumunan di sekitar tetap ramai. Mereka minum, bersulang, tertawa keras. Namun beberapa mata tetap melirik Yusuf seperti melihat benda asing yang nyasar ke tempat mewah. Ada yang berbisik, "Dia kerja apa sekarang?" Yang lain menjawab, "Mana mungkin kerja, paling jadi penjaga pesantren." Kalimat itu disusul tawa lagi. Yusuf memejam sebentar. Ia menahan nafas panjang, lalu membukanya perlahan. Ia melafalkan di dalam hati, memanggil Allah agar lidahnya tidak terpancing. Tiba-tiba, pintu ballroom terbuka dari sisi lain. Suara tawa seperti memberi jalan. Beberapa orang langsung berdiri. Ada yang berseru memanggil nama yang mereka banggakan. Anastasia masuk. Gaun emasnya seperti menyerap semua cahaya, lalu memantulkannya kembali. Rambut hitam panjangnya jatuh rapi, wajahnya cantik, dan caranya melangkah membuat orang-orang spontan membuka jalan. Ia seperti ratu yang datang bukan untuk ikut acara, tapi untuk membuktikan bahwa ia pemilik panggung. Orang-orang menyebut, memuji, mengangkat gelas, mengambil video. Anastasia tersenyum tipis, senyum yang biasa muncul di berita bisnis, senyum yang membuat orang merasa kecil dan ingin dekat. Ia melangkah menyalami beberapa orang, menerima pujian dengan santai, sampai matanya menangkap Yusuf di sisi dinding. Senyumnya hilang seketika. Ada hening kecil di sekitar Anastasia, seperti udara berubah tebal. Ia berhenti berjalan, matanya menatap Yusuf lebih lama daripada yang seharusnya, seolah melihat masa lalu yang ia kubur rapat. Yusuf melihatnya balik. Wajahnya tetap tenang, tapi sorot matanya menyimpan sesuatu. Bukan rindu, bukan juga dendam.
lebih mirip amanah yang belum selesai. Anastasia berjalan mendekat. Orang-orang ikut mendekat seperti magnet menarik besi. Mereka mencium potensi drama, dan drama selalu jadi hiburan paling cepat. Anastasia berdiri tepat di depan Yusuf. Jarak mereka dekat, cukup untuk membuat Yusuf mencium parfum mahal yang menusuk halus. "Kamu?" kata Anastasia pelan tapi tajam. Yusuf menunduk sedikit. "Assalamualaikum." Anastasia tidak menjawab salam. Ia memandang baju Yusuf, robek di lengan, lalu menatap wajahnya. "Jadi kamu berani datang juga?" Nada itu manis, tapi ada racun di dalamnya. Beberapa orang menahan tawa, menunggu ledekan. Reza sudah siap merekam dari sudut terbaik. Seorang wanita di belakang menutup mulut, pura-pura terkejut. Padahal matanya bersinar. Yusuf tidak mundur. Ia hanya berkata lembut, "Saya datang sebentar." Anastasia tersenyum miring. "Sebentar buat apa? Mau mengingatkan kita pada masa lalu yang memalukan." Yusuf menatapnya tenang. "Saya datang untuk menyelesaikan amanah." Kata amanah membuat beberapa orang terdiam sesaat. Tapi detik itu cepat tertutup karena Anastasia tertawa kecil. Tawa yang dibuat agar orang lain ikut menertawakan. "Amanah," ulang Anastasia. "Dari siapa? Kamu pikir kamu masih punya hak bicara di sini?" Yusuf menelan ludah. Dalam dadanya, jantungnya berdetak lebih keras, tapi ia tidak goyah. "Saya cuma minta waktu," kata Yusuf. 5 menit. Anastasia menyipitkan mata. "Di panggung?" "Ya." Kerumunan mulai gaduh. Ada yang bersiul, ada yang berkata-kata kasar, ada yang tertawa sambil mengangkat ponsel lebih tinggi. Mereka membayangkan Yusuf akan mempermalukan dirinya sendiri, lalu pulang dengan langkah kecil. Anastasia menatap Yusuf lama, seperti menimbang apakah akan mengusirnya sekarang atau membiarkan Yusuf naik panggung agar semua orang bisa menertawakan lebih puas. Akhirnya Anastasia mengangguk pelan dengan senyum yang dingin. "Oke," katanya, "aku kasih kamu 5 menit. Tawa pecah lagi. Tapi kali ini, tawa itu terdengar berbeda. Ada yang tertawa karena yakin Yusuf akan kalah, ada yang tertawa karena penasaran, dan ada yang tertawa karena takut tanpa sadar. Yusuf mengangguk sekali. Ia melangkah menuju panggung. Di belakangnya, Anastasia mengangkat dagunya, seolah menang sebelum pertarungan dimulai. Reza mengikuti dengan ponsel, bibirnya tersenyum lebar, yakin malam ini akan jadi cerita lucu yang akan ia ulang berkali-kali. Yusuf naik satu anak tangga. Lampu sorot menyala, membuat wajahnya terlihat lebih pucat, lebih jelas, lebih rentan. Ia berdiri di depan mikrofon. Tangannya menggenggam tepi podium sebentar, menahan getar halus. Ballroom yang tadi riuh mulai meredup suaranya. Bukan karena hormat, tapi karena semua ingin menangkap momen saat santri miskin itu jatuh di depan mata mereka. Yusuf mengangkat kepala. Dan sebelum ia membuka mulut, ia menatap ke arah Anastasia sekali lagi, seperti memastikan bahwa orang yang paling ingin ia selamatkan malam ini justru orang yang paling ingin menjatuhkannya. Suara mikrofon belum sempat mengeluarkan satu huruf pun, tapi Anastasia sudah mengambil alih ruangan dengan caranya sendiri. Ia memberi isyarat kecil pada pelayan yang berdiri dekat meja minuman. Pelayan itu langsung mendekat, menunduk sopan. Anastasia tidak perlu bicara banyak. Tangannya merogoh tas kecil yang berkilau, lalu mengeluarkan segepok uang baru. Wanginya seperti kertas segar, lurus, rapi, dan dingin. Anastasia melangkah ke dekat panggung, tepat di bawah Yusuf yang berdiri di balik lampu sorot.
Ia mengangkat uang itu setinggi wajahnya sendiri, lalu menepuk-nepuknya pelan ke telapak tangan seperti sedang menenangkan sesuatu. "Kalau kamu datang karena butuh," kata Anastasia. Suaranya tidak terlalu keras, tapi cukup untuk membuat orang-orang berhenti bicara. "Bilang saja, jangan pura-pura." Tawa langsung meledak. Mereka seperti menunggu kalimat itu sejak awal. Reza tertawa paling duluan, paling keras. Ia bahkan menoleh ke kamera temannya, seolah memberi tanda, "Rekam yang ini." Beberapa orang menutup mulut menahan cekikikan, tapi mata mereka berbinar menikmati. Yusuf menatap uang itu sebentar, lalu menatap Anastasia. Wajahnya tidak berubah. Tidak marah, tidak memelas. Hanya tenang seperti orang yang sudah lama mengenal rasa lapar dan tidak ingin menjadikannya alasan untuk menjual harga diri. "Saya tidak datang untuk itu," ucap Yusuf. Anastasia tersenyum miring. "Lalu buat apa? Reuni ini bukan musola, bukan tempat kamu cari pahala." Ada suara perempuan di belakang menimpali. "Iya, ini acara kelas, bukan pengajian." Yang lain menambahkan, "Santri miskin masuk hotel, lucu juga." Tawa kembali pecah. Ada yang sengaja mendekat agar wajah Yusuf terlihat jelas di video mereka. Ada yang menunggu Yusuf menunduk dan pergi agar mereka punya akhir yang mereka inginkan. Yusuf menarik nafas perlahan. Lampu sorot membuat keringat halus muncul di pelipisnya. Tapi ia tidak menghapusnya. Ia tidak ingin terlihat lemah, namun ia juga tidak ingin membalas dengan amarah. "Saya cuma minta waktu," kata Yusuf, suaranya lembut. 5 menit. Anastasia menaikkan alis pura-pura heran. "Di panggung?" "Iya." Reza bertepuk tangan menghina. "Wah, ceramah spesial gratis." Orang-orang ikut tertawa. Beberapa bahkan mulai menirukan suara azan dengan nada bercanda, membuat wajah panitia menegang, tapi mereka tidak berani menegur. Semua takut merusak suasana yang didanai sponsor dan nama besar. Anastasia menatap Yusuf lama. Ada sesuatu di matanya yang seperti tidak suka pada ketenangan itu. Ia ingin Yusuf terpancing. Ia ingin Yusuf meledak. Ia ingin membuktikan bahwa Yusuf memang rendah agar ia bisa merasa lebih tinggi. Anastasia mendekat lagi. Uang itu kini ia angkat lebih tinggi, hampir menyentuh dada Yusuf dari bawah panggung. "Kamu tahu tidak, Yusuf?" katanya. "Dulu kamu sok benar, sok suci, tapi hidup kamu tetap saja begini." Ia menunjuk robekan di lengan baju Yusuf. "Kasihan." Satu kata itu seperti pisau yang dilempar pelan, tapi menancap lama. Kerumunan menyambutnya dengan tawa yang lebih kasar. Bagi mereka, kasihan adalah hiburan yang aman, karena bukan mereka yang jadi objeknya. Yusuf menunduk sebentar. Dalam kepalanya, ada wajah ibunya. Ada pesan ayahnya. Ada malam-malam panjang di kamar sempit yang membuatnya belajar bahwa menahan diri kadang lebih berat daripada memukul balik. Ia mengangkat kepala lagi. "Saya tidak minta kasihan." Anastasia tertawa kecil. "Lalu kamu minta apa?" Yusuf tidak menjawab langsung. Ia menatap kerumunan satu persatu. Wajah-wajah yang dulu pernah bersamanya di kelas. Wajah yang pernah makan bekal yang sama, duduk di bangku yang sama, namun memilih lupa ketika hidup mulai memberi jarak. "Saya minta 5 menit. Ulang Yusuf. Saya akan bicara, lalu saya pergi." Panitia mendekat, berbisik gelisah. "Mas, jangan bikin keributan. Ini acara formal, banyak tamu penting." Yusuf menoleh pada panitia dengan tatapan hormat. "Saya tidak akan merusak acara. Saya cuma ingin menyampaikan amanah." Kata amanah itu kembali muncul, dan kali ini beberapa orang tidak tertawa secepat tadi. Seolah kata itu membawa bayangan yang tidak nyaman,
Karena amanah berarti ada sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Namun Anastasia cepat menyapu rasa tidak nyaman itu. Ia melirik ke arah teman-temannya, lalu tersenyum lebar, senyum pemenang. "Baik," kata Anastasia akhirnya. "Aku kasih kamu 5 menit." Sorakan kecil terdengar. Ada yang bersiul, ada yang bertepuk tangan. Mereka merasa Anastasia sedang bermurah hati. Mereka tidak sadar, di momen itu mereka sebenarnya sedang mengantar diri mereka sendiri menuju sesuatu yang akan membuat mereka malu. Yusuf mengangguk sekali. Ia memegang mikrofon. Suara nafasnya terdengar lebih jelas dari biasanya. Karena ruangan mulai pelan-pelan tenang. Bukan karena mereka menghormati Yusuf, tapi karena mereka ingin menonton bagaimana Yusuf akan jatuh dengan lebih rapi. Yusuf membuka mulut, tapi sebelum bicara, Anastasia mengangkat uang itu sekali lagi. Ia melambaikannya, seperti ingin memastikan seluruh ruangan tahu siapa yang punya kuasa di sini. "Kalau habis ngomong, kamu butuh ongkos pulang," kata Anastasia. "Aku masih punya ini." Tawa muncul lagi, tapi lebih pendek, lebih kaku. Beberapa orang mulai merasa ada sesuatu yang aneh dengan cara Yusuf menatap. Terlalu tenang untuk orang yang sedang dipermalukan. Yusuf tidak bereaksi pada uang itu. Ia menatap lampu sorot, lalu menurunkan pandangan ke kerumunan. Dan akhirnya Yusuf mulai bercerita. "Malam itu hujan," kata Yusuf pelan, jelas. Satu kalimat sederhana, tapi entah kenapa membuat beberapa orang langsung diam. Seperti ada pintu lama yang dibuka paksa di kepala mereka. Yusuf melanjutkan. "Ada mobil yang melaju terlalu cepat. Ada seseorang menangis. Dan ada satu permintaan. Jangan biarkan nama itu hancur." Anastasia tiba-tiba membeku. Reza yang tadi paling keras tertawa, mendadak menurunkan ponselnya sedikit. Matanya menyipit, mencoba menangkap arah cerita. Yusuf menatap ke bawah panggung, tepat ke arah Anastasia. "Aku diam bertahun-tahun," kata Yusuf. Suaranya tetap lembut. "Karena aku percaya menutup aib itu lebih baik daripada membuka luka." Hening turun pelan seperti selimut berat. Anastasia menelan ludah. Wajahnya perlahan kehilangan warna. Dan Yusuf meraih tas kainnya, mengeluarkan sebuah amplop coklat tua yang ujungnya kusam seperti sudah lama dibawa dan disimpan dekat dada. Ia menaruh amplop itu di atas podium. Orang-orang di bawah panggung maju setengah langkah tanpa sadar. Mereka tidak lagi tertawa. Mereka mulai menahan nafas. Malam itu hujan. Satu kalimat itu meluncur dari mulut Yusuf seperti tetesan pertama sebelum badai. Tidak keras, tidak juga dramatis. Tapi entah kenapa, ruangan yang tadi penuh tawa seperti tersentak. Bahkan musik yang mengalun pelan terasa jauh, seperti ditarik mundur oleh sesuatu yang tak terlihat. Yusuf menggenggam mikrofon lebih erat, lalu menatap kerumunan. Matanya tidak berputar mencari siapa yang tadi mengejek. Ia justru menatap ke arah lampu-lampu, seolah sedang mengingat detail yang terlalu lama dipendam. "Jalan licin," lanjut Yusuf. Lampu kendaraan memantul di aspal. Ada teriakan, ada orang yang menutup wajahnya, dan ada satu kalimat yang terus diulang. "Jangan biarkan ini keluar." Beberapa orang saling pandang. Ada yang mengerutkan kening, mencoba mengingat. Ada yang tertawa kecil, tapi tawanya langsung berhenti karena tidak ada yang ikut. Di bawah panggung, Anastasia berdiri kaku. Uang yang tadi ia kibas-kibaskan, kini turun perlahan, seperti berat. Wajahnya masih berusaha dingin, tapi matanya tidak bisa bohong. Ada guncangan kecil di sana. Yusuf menunduk, lalu menarik nafas panjang. "Waktu itu saya masih anak sekolah. Saya tidak punya apa-apa, tidak punya nama besar,
tidak punya uang. Maka orang-orang merasa saya yang paling mudah disuruh diam. Reza yang tadi paling lantang kini tidak bersuara. Ia masih memegang ponsel, tapi tangannya tidak setegap tadi. Ada gerakan kecil, seperti ia ragu apakah ini masih pantas dijadikan tontonan. Yusuf melanjutkan, "Saya setuju untuk diam. Saya pikir itu yang paling baik. Saya pikir menutup aib adalah cara menjaga seseorang dari kehancuran." Ia berhenti sebentar. Suara nafasnya terdengar jelas lewat speaker. Ruangan benar-benar hening, dan hening itu bukan karena hormat, melainkan karena rasa ingin tahu mulai berubah menjadi takut. Yusuf meraih tas kainnya, lalu mengeluarkan amplop coklat tua. Semua mata menempel pada benda itu. Amplopnya kusam di tepi, seperti sering dipindah tangan, tapi bukan sembarang tangan. Tangan yang menjaganya agar tidak hilang. Yusuf menaruh amplop itu di atas podium pelan. Di dalam sini ada foto. Beberapa orang otomatis maju setengah langkah. Ada yang sampai mengangkat ponsel lebih dekat, tapi kini bukan untuk menertawakan, melainkan untuk memastikan mereka tidak melewatkan apapun. Yusuf menatap ke bawah, tepat ke arah Anastasia. Suaranya tetap lembut, tapi terasa seperti pisau yang tidak berteriak. Dan foto itu bukan tentang saya. Anastasia menelan ludah. Gerakannya kecil, tapi di ruangan yang sunyi seolah terdengar. Yusuf membuka amplop itu perlahan. Ia tidak terburu-buru. Seperti ia paham, 5 menit yang diberikan padanya bukan sekedar waktu bicara, melainkan waktu untuk membuat orang-orang merasakan malu yang sebenarnya. Ia mengeluarkan foto pertama. Foto itu pudar, tapi cukup jelas menunjukkan jalan gelap, kilatan lampu mobil, dan bayangan seseorang yang berdiri dengan tubuh gemetar. Wajahnya tidak terlihat utuh, tapi ada satu detail yang mencolok, pergelangan tangan dengan gelang yang bentuknya khas. Beberapa orang tidak langsung mengerti, tapi Anastasia terlihat seperti kehilangan nafas. Yusuf mengangkat foto itu sedikit lebih tinggi. "Gelang itu," ucapnya pelan, "dulu selalu dipakai seseorang di angkatan kita." Anastasia refleks memegang pergelangan tangannya sendiri, seolah ada bekas lama yang tiba-tiba terasa lagi. Bisik-bisik mulai muncul, namun bukan tawa. Bisik yang berat, bisik yang seperti menghindar dari kata tertentu. Yusuf mengeluarkan kertas kedua. Surat pernyataan, tanda tangan, cap, nama. "Ini surat yang membuat saya hilang dari kehidupan kalian," kata Yusuf. Orang-orang menahan nafas lagi. Reza menatap kertas itu dari jauh, wajahnya berubah. Ia seperti mulai mengingat rumor lama yang dulu pernah muncul lalu lenyap. Rumor tentang kecelakaan yang tidak pernah jadi berita. Yusuf menatap kerumunan. "Di surat ini, saya menyatakan bahwa saya yang bertanggung jawab." Suara gelas jatuh terdengar dari sisi kanan. Seseorang menjatuhkan sendok, dan bunyinya menggema seperti kesalahan. Anastasia melangkah maju setengah langkah. "Kamu bohong," katanya, tapi suaranya tidak kuat. Ia seperti sedang mencoba menyelamatkan dirinya sendiri, bukan membantah Yusuf. Yusuf menggeleng pelan. "Saya tidak bohong." Ia menatap Anastasia dengan tenang, tanpa kebencian. "Saya melakukannya karena ada orang yang memohon." Anastasia berkedip cepat. Matanya mulai berair, tapi ia memaksa menahan. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan orang-orang yang selama ini ia kuasai dengan nama dan uang. Yusuf melanjutkan, "Saya diminta menanggungnya." Katanya, kalau kabar itu keluar, satu keluarga bisa hancur. Dan ada seorang perempuan muda yang akan kehilangan masa depan. Kata perempuan muda itu membuat beberapa orang menoleh pada Anastasia secara bersamaan. Untuk pertama kalinya malam itu,
Anastasia tidak terlihat seperti ratu. Ia terlihat seperti seseorang yang sedang dikejar bayangan. Yusuf menurunkan fotonya pelan, lalu berkata, "Saya tidak datang untuk mempermalukan. Saya datang untuk menyelesaikan amanah." Panitia yang tadi gelisah kini terpaku. Tidak ada yang berani memotong. Yusuf meraih satu map terakhir dari tas kainnya. Map itu lebih rapi daripada amplop tadi, seolah disiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Dan amanah itu bukan soal uang, kata Yusuf. Anastasia menatap map itu. Wajahnya pucat dan kini semua orang bisa melihatnya. Yusuf membuka map tersebut. Di halaman pertama, ada logo yayasan besar yang semua orang kenal. Yayasan yang sering dipuji di media karena dianggap penuh kebaikan. Yusuf mengangkat halaman itu sedikit, lalu mengucapkan kalimat yang membuat beberapa orang langsung menutup mulut mereka sendiri. "Nama ayah saya ada di sini, dipakai berulang kali." Anastasia menutup mulutnya dengan tangan, air mata akhirnya jatuh, satu tetes, lalu dua, tanpa bisa ditahan lagi. Kerumunan yang tadi datang untuk menertawakan, kini berdiri seperti patung, tidak berani bergerak. Yusuf menatap dokumen itu sejenak, lalu menatap semua orang, seolah memberi kesempatan bagi mereka untuk menyadari bahwa 5 menit itu ternyata bukan milik Yusuf. 5 menit itu sedang membongkar mereka semua. Yusuf tidak langsung menatap reaksi orang-orang. Ia menatap dokumen itu seperti seseorang menatap batu nisan, lama, tenang, dan berat. Lalu ia menggeser kertas itu sedikit ke depan, agar cahaya lampu sorot jatuh tepat di atas nama yang tercetak. Nama ayahnya. Di bawah nama itu ada angka-angka yang panjang. Ada beberapa tanggal. Ada kolom yang rapi, dan yang paling membuat ruangan terasa seperti membeku, nama itu muncul berulang, seperti seseorang yang memberi tanpa henti, seperti seseorang yang masih hidup dan masih menyumbang. Padahal ayah Yusuf sudah lama pergi. Anastasia menatap kertas itu dengan mata berkaca. Tangannya gemetar, tapi ia menahan agar tidak terlihat. Ia masih mencoba berdiri sebagai Anastasia yang biasa, yang selalu menang, yang selalu punya kata terakhir. Yusuf menurunkan suaranya, membuat orang-orang harus lebih dekat untuk mendengar. "Aku tidak datang untuk merusak apapun." Beberapa orang menarik nafas lega terlalu cepat, seolah berharap cerita ini berhenti sampai di sana. Tapi Yusuf belum selesai. "Aku datang untuk mengembalikan sesuatu." Kerumunan terdiam. Reza yang tadi paling suka menertawakan, kini tidak tahu harus menaruh wajahnya di mana. Ponselnya masih menyala, tapi ia tidak lagi berani memastikan kamera mengarah ke Yusuf. Tangannya turun pelan, seperti takut direkam balik oleh rasa malu. Yusuf mengangkat foto gelang itu lagi, lalu memiringkannya sedikit ke arah Anastasia. "Kamu ingat gelang ini?" Anastasia tidak menjawab. Ia hanya menggigit bibir, menahan sesuatu yang ingin pecah. Matanya seperti melihat ke tempat yang jauh, ke malam hujan yang Yusuf sebutkan tadi. Yusuf menatapnya dengan tatapan yang tidak memaksa. "Malam itu kamu tidak sendiri. Ada orang-orang yang lebih tua. Ada keputusan yang dibuat cepat. Ada kalimat yang keluar dari mulut mereka. Semua bisa dibereskan." Kata "dibereskan" membuat beberapa orang di kerumunan saling pandang. Mereka mungkin tidak tahu detailnya, tapi mereka tahu pola hidup orang kaya. Mereka tahu ada hal-hal yang tidak pernah masuk berita, karena berita pun bisa disuruh diam. Yusuf mengangkat surat pernyataan yang tadi ia sebut. Ia tidak membacanya, hanya menunjukkannya. "Aku yang menandatangani ini." Hening turun lagi. Anastasia menggeleng pelan, seperti menolak kenyataan. Suaranya keluar kecil, serak. "Kenapa kamu mau melakukan itu?" Yusuf menarik nafas.
karena ada yang memohon. Mereka bilang, kamu masih punya masa depan. Mereka bilang, kalau kamu hancur, ibumu bisa ikut hancur. Begitu Yusuf menyebut ibumu, Anastasia menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh cepat, tapi ia buru-buru mengusapnya, seperti menghapus noda. Kerumunan mulai berubah. Mereka datang untuk tertawa, tapi sekarang mereka seperti berdiri di depan cermin dan tidak suka dengan bayangan mereka sendiri. Yusuf melanjutkan, "Aku tidak minta balasan. Aku tidak minta kamu menunduk di depanku. Aku hanya minta kamu mendengar." Anastasia memandang Yusuf, dan di matanya ada campuran takut, marah, dan rasa bersalah yang berputar-putar. "Kamu mau mempermalukan aku di depan semua orang." Yusuf menggeleng pelan. "Kalau aku ingin mempermalukan, aku tidak akan menunggu selama ini." Yusuf lalu membuka map itu lagi, membalik halaman. Ada satu lembar yang terlihat lebih tebal, lebih resmi. Stempel kantor, tanda tangan, cap yang membuat panitia di samping panggung menegang, seperti melihat sesuatu yang berbahaya. Yusuf menatap panitia sebentar. "Aku tidak akan menyebut nama orang yang mengatur ini. Aku tidak akan menyebut siapa yang menulis laporan palsu itu." Reza menelan ludah. Seseorang di belakang menutup wajahnya, seperti merasa dirinya ikut bersalah hanya karena pernah tertawa. Yusuf menurunkan kertas itu. "Tapi aku akan menyebut nama ayahku, karena namanya yang dipakai." Anastasia memejam, lalu membuka mata lagi. Suaranya pecah. "Aku tidak tahu soal itu." Yusuf tidak langsung percaya, tapi ia juga tidak menuduh. Ia hanya berkata pelan, "Kalau kamu tidak tahu, maka ada orang yang memanfaatkan kamu, dan ada orang yang memanfaatkan kebaikan yang kamu pamerkan." Kalimat itu membuat wajah Anastasia menegang. Ada luka kecil di harga dirinya. Namun luka itu bukan dari Yusuf, melainkan dari kenyataan bahwa semua yang ia banggakan mungkin dibangun di atas kebohongan. Yusuf mengangkat satu lembar lagi. "Lihat ini." Kerumunan bergeser, makin dekat. Beberapa orang sudah tidak peduli lagi pada minuman dan musik. Mereka seperti sedang menunggu sesuatu jatuh dari langit. Di lembar itu tertulis daftar donor, nama-nama besar. Lalu di tengahnya, nama ayah Yusuf muncul lagi. Dan di sampingnya, jumlah yang membuat beberapa orang terkejut. Yusuf menghela nafas. "Ayahku dulu hidup sederhana. Ia tidak pernah punya uang. Ia tidak pernah punya angka seperti ini." Anastasia memandang angka itu, lalu memandang Yusuf. Bibirnya bergetar. "Kalau begitu, selama ini ia tidak meneruskan." Kata-katanya berhenti, karena kalau ia meneruskan, ia harus mengakui bahwa ada dosa yang mengintai di balik panggung kebaikan. Yusuf menutup map itu pelan, seolah menutup luka agar tidak berdarah di depan semua orang. "Aku cuma ingin satu hal." Anastasia menatap, matanya merah. "Pulihkan nama ayahku," kata Yusuf pelan. "Luruskan yang salah. Jangan biarkan sesuatu yang kamu sebut kebaikan berubah jadi beban." Ruangan benar-benar sunyi. Bahkan orang-orang yang biasanya paling berani bercanda, kini seperti kehilangan lidah. Sebagian menunduk, sebagian membeku, sebagian menggenggam gelas terlalu keras sampai jari-jarinya memutih. Anastasia berdiri seperti patung. Gaun emasnya masih berkilau, tapi kilau itu terasa hambar. Ia menatap Yusuf seperti menatap seseorang yang selama ini ia kira lemah, tapi ternyata memegang sesuatu yang jauh lebih kuat dari uang. Dan sebelum Anastasia sempat mengucapkan apapun, Yusuf menambahkan satu kalimat, lembut tapi menampar seluruh ruangan. "Aku tidak datang untuk mengambil. Aku datang karena aku takut kalau aku diam terus, yang kalian sebut baik tidak lagi bernilai baik."
Yusuf menahan map itu sebentar di dadanya, seperti sedang menenangkan sesuatu yang tidak terlihat. Lalu ia membuka halaman berikutnya. Pelan, hati-hati, seolah takut kertas itu terluka. Kalian mengenal yayasan ini, ucap Yusuf. Beberapa kepala mengangguk otomatis. Mereka tahu nama itu. Nama yang sering disebut di panggung-panggung amal. Nama yang dipuji karena dianggap menolong banyak orang. Nama yang membuat orang-orang merasa aman karena di baliknya ada uang dan uang selalu terlihat seperti solusi. Yusuf mengangkat lembar daftar donor, lalu menunjuk satu baris dengan ujung jarinya. Di sini tertulis, kata Yusuf, suaranya tidak tinggi, tapi menusuk. Nama ayah saya. Ruangan seperti kehilangan udara. Tidak ada yang tertawa, tidak ada yang berdehem. Bahkan, suara langkah pelayan yang membawa nampan pun terasa seperti melanggar kesopanan. Anastasia menatap baris itu seperti menatap luka lama yang baru dibuka. Matanya memerah, tapi ia masih mencoba berdiri tegak. Seolah kalau ia goyah, semua orang akan melihat bahwa ia bukan ratu, hanya manusia yang penuh takut. Tidak mungkin, bisiknya lebih kepada dirinya sendiri. Yusuf menatap Anastasia, bukan dengan marah, tapi dengan rasa yang lebih berat dari marah. Ayah saya sudah wafat. Kalimat itu jatuh pelan, tapi beratnya seperti batu. Yusuf melanjutkan, ayah saya tidak pernah punya uang sebesar ini. Hidupnya sederhana, tapi namanya muncul berulang dengan angka yang bahkan saya sendiri tidak sanggup membayangkannya. Seorang wanita di kerumunan menutup mulutnya. Ada yang mulai menunduk karena mereka baru sadar. Mereka tadi menertawakan anak dari seseorang yang namanya dipakai tanpa izin. Reza menelan ludah. Pundaknya turun. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Semua kalimat yang biasa ia gunakan untuk mengejek mendadak terasa kotor di lidah. Yusuf membalik halaman lain. Ada tanda tangan yang tercetak rapi, seperti hasil mesin, bukan tulisan tangan. Ini, kata Yusuf, tanda tangan ayah saya. Kerumunan bergerak makin dekat, tapi langkah mereka pelan, seperti takut kenyataan memukul wajah mereka kalau terlalu cepat. Yusuf menghela nafas. Saya tidak datang untuk menghancurkan yayasan. Saya tahu, ada banyak orang yang terbantu. Saya juga tidak menuduh sembarangan. Ia berhenti sejenak, menatap Anastasia yang kini terlihat berusaha menahan air mata seperti menahan banjir di pintu rapuh. Tapi saya harus luruskan satu hal, lanjut Yusuf. Kalau kebaikan dibangun di atas nama yang dipinjam tanpa izin, maka kebaikan itu bisa berubah jadi beban, bukan hanya di dunia. Panitia di samping panggung tampak gelisah. Ia melirik ke arah sponsor, ke arah tamu penting, lalu kembali ke Yusuf. Seperti orang yang melihat ruangan berubah jadi pengadilan tanpa hakim. Anastasia mengangkat tangan seperti ingin menyela. Tapi tangannya berhenti di udara. Mulutnya terbuka lalu tertutup lagi. Untuk pertama kali dalam hidupnya, kata-kata tidak patuh pada kehendaknya. Yusuf menatapnya lembut. Kalau kamu tidak tahu, berarti ada orang yang memanfaatkan kamu. Anastasia berkedip cepat. Aku tidak pernah. Suaranya patah. Ia tidak sanggup meneruskan. Karena meneruskan berarti mengakui bahwa dunia yang ia bangun mungkin tidak sebersih yang ia pajang di media. Yusuf menutup map itu perlahan. Bunyi kertas bertemu kertas terdengar jelas karena ruangan terlalu sunyi. Saya cuma datang untuk satu permintaan, kata Yusuf. Anastasia menatap Yusuf, matanya basah. Wajahnya cantik, tapi kini kecantikannya tidak punya kuasa menutupi rasa takut. Kembalikan nama ayah saya, ucap Yusuf pelan. Akui yang benar, luruskan yang salah. Anastasia menggigit bibirnya sampai terlihat memutih. Ia memandang Yusuf, lalu memandang kerumunan
yang sekarang menatapnya bukan dengan kagum, melainkan dengan campuran bingung dan kaget. Beberapa orang mulai merasakan bahwa mereka berada di sisi yang salah sejak awal. Yusuf melanjutkan, "Saya tidak minta uang. Saya tidak minta jabatan. Saya tidak minta kalian menyembah saya." Ia menunduk sebentar, seperti menahan sesuatu yang ingin pecah dari dadanya, lalu mengangkat kepalanya lagi. "Saya hanya takut," kata Yusuf. "Kalau saya diam terus, nama ayah saya menjadi alat, dan amal yang kalian banggakan berubah jadi sesuatu yang menjerat." Anastasia akhirnya tidak sanggup lagi. Air mata jatuh, satu, lalu banyak. Ia menutup wajahnya dengan tangan, berusaha menyembunyikan tangis di balik gaun emas yang selama ini ia pakai sebagai tameng. Kerumunan ikut membeku. Ada yang menunduk, ada yang menggenggam gelas terlalu kuat, ada yang mematikan kamera karena merasa malu sudah merekam sejak awal. Yusuf melangkah setengah langkah mundur dari mikrofon, lalu berkata dengan suara lebih pelan, lebih seperti doa daripada tuntutan. "Saya datang supaya kita semua berhenti menertawakan orang yang menahan beban sendirian." Di bawah panggung, Anastasia masih menangis. Tapi di sela isaknya, ada satu gerakan kecil yang membuat Yusuf menangkap sesuatu. Anastasia memegang dadanya. Seolah ada nama yang tiba-tiba menyesak di sana. Dan Yusuf tahu, setelah ini bukan cuma nama ayahnya yang akan dibicarakan. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, yang selama ini Anastasia kubur rapat demi terlihat sempurna. Tangis Anastasia tidak langsung pecah. Ia hanya menunduk, menutup wajahnya, lalu mengusap cepat, seakan air mata adalah musuh yang harus dibunuh sebelum orang melihat. Namun semua orang sudah melihat. Yusuf tidak menikmati pemandangan itu. Ia malah menurunkan mikrofon sedikit, memberi jarak, memberi waktu, seperti seseorang yang tahu rasa malu bisa lebih menyakitkan daripada tamparan. "Aku masih punya satu hal," kata Yusuf pelan. Kerumunan yang tadi membeku, kini makin tegang. Mereka mulai merasakan bahwa setiap kalimat Yusuf bukan sekedar cerita, melainkan pintu yang dibuka satu persatu. Dan di baliknya ada ruangan gelap yang selama ini mereka pura-pura tidak ada. Anastasia mengangkat kepala perlahan. Wajahnya basah, tapi ia memaksa bibirnya tersenyum tipis, senyum yang rapuh. "Kamu puas?" Suaranya bergetar. Ia berusaha terdengar tajam, tapi yang keluar justru lelah. "Kamu dapat perhatian semua orang." Yusuf menggeleng pelan. "Aku tidak minta perhatian." Ia merogoh tas kainnya lagi. Jari-jarinya mencari sesuatu yang lebih kecil dari map, lebih tipis, tapi terasa lebih berat dari semuanya. Yusuf mengeluarkan sebuah surat yang dilipat rapi. Kertasnya sudah kekuningan, pinggirnya halus, seolah sering disentuh dengan hati-hati. Di bagian atas, ada tulisan tangan yang agak miring, bukan tulisan Yusuf. "Ini bukan tulisan aku," kata Yusuf. "Ini tulisan orang yang pernah kamu panggil ibu." Anastasia tersentak. Yusuf baru melangkah masuk ke reoni mewah itu, tapi tawa sudah pecah di mana-mana. Anastasia, sang konglomerat, mengangkat uang dan menghina Yusuf di depan semua orang. Semua merekam, semua menikmati, sampai Yusuf minta 5 menit bicara di panggung. Dan saat ia mengeluarkan amplop tua itu, ruangan mendadak sunyi. Ternyata, sebelum cerita ini dimulai, silahkan tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Untuk yang sudah mendukung dengan like, komen, dan subscribe, semoga Allah mempermudah setiap urusan kalian, meluaskan rezeki, disehatkan badannya, dan mengabulkan segala keinginan dunia maupun akhirat. Amin, ya robbal alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Pintu ballroom itu terbuka seperti mulut naga emas, menelan siapapun yang masuk dengan cahaya gemerlap.
Lampu kristal bergantung di langit-langit, memantulkan kilau ke lantai marmer yang licin dan bersih. Suara tawa berbaur dengan denting gelas, musik lembut mengalun, dan aroma parfum mahal melayang seperti kabut tipis. Di antara barisan jas hitam rapi dan gaun yang berkilau, Yusuf melangkah masuk. Ia tidak membawa jam mewah, tidak membawa senyum yang dibuat-buat, tidak juga membawa rombongan. Hanya dirinya, peci hitam yang rapi, baju putih yang kusam, dan tas kain yang tergantung di bahu. Di lengan bajunya ada robekan kecil, tidak terlalu besar, tapi cukup untuk membuat mata orang-orang menilai sebelum mengenal. Sepatunya terlihat sudah lama berjalan jauh, seperti sering bertemu debu dan hujan. Yusuf berhenti sesaat di ambang pintu menelan nafas. Matanya menyapu ruangan, bukan mencari musuh, bukan mencari simpati, tapi seperti mencari titik yang dulu pernah membuatnya merasa punya tempat. Tidak ada. Yang ada hanya kilau, nama besar, dan tawa yang gampang sekali berubah jadi ejekan. Bisik pertama terdengar pelan. Itu Yusuf bukan? Satu orang menoleh, lalu dua, lalu 5. Wajah-wajah yang dulu ia kenal, kini berubah rapi dan wangi. Beberapa dari mereka memicingkan mata, memastikan. Setelah yakin, bibir mereka terangkat. Tawa kecil muncul seperti api yang mudah sekali menyambar. Dia beneran datang. Santri itu? Lah, bajunya? Kalimat terakhir sengaja dibiarkan menggantung, karena yang menggantung itu lebih sakit daripada yang diucapkan. Yusuf mendengarnya, tapi ia tidak menoleh. Ia hanya melangkah lagi, pelan, tetap menjaga punggungnya lurus. Meja registrasi berdiri di sisi kiri, dihias bunga putih dan pita emas. Panitia dengan setelan rapi tersenyum pada tamu-tamu yang datang. Tapi saat Yusuf mendekat, senyum itu merapuh. Mata panitia turun dari peci Yusuf ke baju robeknya, lalu naik lagi. Nama? Tanya panitia datar. Yusuf. Jawab Yusuf lembut. Jari panitia bergerak di atas daftar, cepat, lalu berhenti. Keningnya mengernyit. Tidak ada? Di belakang Yusuf, tawa sudah makin jelas. Seorang pria dengan jas mahal dan rambut klimis melangkah mendekat. Reza. Dulu namanya sering jadi bayangan yang membuat Yusuf menahan diri. Reza tidak berubah, hanya bajunya yang berubah. Reza menyeringai. Ya jelas tidak ada. Dia mah dulu juga numpang hidup. Beberapa orang tertawa lebih keras sengaja. Ada yang sudah mengangkat ponsel, merekam dari jauh, berharap dapat potongan lucu untuk disebar ke grup. Panitia menatap Yusuf seperti menunggu Yusuf pergi sendiri agar tidak perlu mengusir. Ini acara formal, Mas. Yusuf mengangguk pelan. Saya paham. Saya cuma ingin hadir sebentar. Reza menepuk meja registrasi, pura-pura akrab. Sebentar itu maksudnya sebentar sampai kenyang, terus pulang. Gelak tawa pecah lagi. Yusuf menunduk, merasakan panas di telinga, tapi ia menahan. Di dalam dadanya ada sesuatu yang ingin keluar, tapi ia tahu kalau keluar dengan cara salah, malam ini tidak akan selesai. Dengan tenang Yusuf membuka tas kainnya. Panitia dan beberapa orang langsung mengintip, mengira Yusuf akan mengeluarkan uang receh atau surat minta bantuan atau apapun yang bisa jadi bahan tertawa baru. Namun yang Yusuf keluarkan adalah sebuah undangan. Kertasnya tidak baru. Ada lipatan halus seperti sudah sering dibuka dan ditutup. Tapi stempelnya jelas. Tulisan namanya tercetak rapi. Dan di sudutnya ada tanda VIP yang membuat panitia langsung menelan ludah. Panitia mengangkat undangan itu dengan 2 tangan, seperti takut merobeknya. Ini undangan VIP. Tawa di belakang sempat berhenti 1 detik.
Reza memaksa tertawa lagi, tapi suaranya terdengar kosong. Paling pinjam. Yusuf tidak membantah. Ia tidak perlu. Undangan itu sudah bicara sendiri. Panitia menatap Yusuf dengan wajah bingung, lalu buru-buru memberi jalan. Silakan masuk, Mas. Yusuf mengangguk, lalu melangkah melewati meja tanpa menatap Reza. Ia berjalan ke sisi ruangan, memilih berdiri dekat dinding berornamen emas. Ia tidak ingin jadi pusat perhatian. Ia hanya ingin menunggu waktu yang tepat, seperti orang yang membawa sesuatu rapuh dan takut pecah sebelum sampai tujuan. Dari tempatnya berdiri, Yusuf melihat panggung kecil di ujung ballroom. Ada mikrofon, ada layar yang menampilkan foto-foto angkatan. Senyum-senyum lama muncul di layar, lalu hilang diganti foto lain. Yusuf melihat dirinya sendiri di salah satu foto. Berdiri paling pinggir, tersenyum tipis, seragamnya terlihat paling sederhana. Dulu ia pernah merasa semua ini miliknya juga. Dulu ia pernah percaya bahwa pertemanan bisa menutup jarak. Tapi tahun-tahun berjalan, dan ia belajar bahwa ada tawa yang tidak pernah menganggapnya teman. Kerumunan di sekitar tetap ramai. Mereka minum, bersulang, tertawa keras. Namun beberapa mata tetap melirik Yusuf seperti melihat benda asing yang nyasar ke tempat mewah. Ada yang berbisik, "Dia kerja apa sekarang?" Yang lain menjawab, "Mana mungkin kerja, paling jadi penjaga pesantren." Kalimat itu disusul tawa lagi. Yusuf memejam sebentar. Ia menahan nafas panjang, lalu membukanya perlahan. Ia melafalkan di dalam hati, memanggil Allah agar lidahnya tidak terpancing. Tiba-tiba, pintu ballroom terbuka dari sisi lain. Suara tawa seperti memberi jalan. Beberapa orang langsung berdiri. Ada yang berseru memanggil nama yang mereka banggakan. Anastasia masuk. Gaun emasnya seperti menyerap semua cahaya, lalu memantulkannya kembali. Rambut hitam panjangnya jatuh rapi, wajahnya cantik, dan caranya melangkah membuat orang-orang spontan membuka jalan. Ia seperti ratu yang datang bukan untuk ikut acara, tapi untuk membuktikan bahwa ia pemilik panggung. Orang-orang menyebut, memuji, mengangkat gelas, mengambil video. Anastasia tersenyum tipis, senyum yang biasa muncul di berita bisnis, senyum yang membuat orang merasa kecil dan ingin dekat. Ia melangkah menyalami beberapa orang, menerima pujian dengan santai, sampai matanya menangkap Yusuf di sisi dinding. Senyumnya hilang seketika. Ada hening kecil di sekitar Anastasia, seperti udara berubah tebal. Ia berhenti berjalan, matanya menatap Yusuf lebih lama daripada yang seharusnya, seolah melihat masa lalu yang ia kubur rapat. Yusuf melihatnya balik. Wajahnya tetap tenang, tapi sorot matanya menyimpan sesuatu. Bukan rindu, bukan juga dendam. Lebih mirip amanah yang belum selesai. Anastasia berjalan mendekat. Orang-orang ikut mendekat seperti magnet menarik besi. Mereka mencium potensi drama, dan drama selalu jadi hiburan paling cepat. Anastasia berdiri tepat di depan Yusuf. Jarak mereka dekat, cukup untuk membuat Yusuf mencium parfum mahal yang menusuk halus. "Kamu?" kata Anastasia pelan tapi tajam. Yusuf menunduk sedikit. "Assalamualaikum." Anastasia tidak menjawab salam. Ia memandang baju Yusuf, robek di lengan, lalu menatap wajahnya. "Jadi kamu berani datang juga?" Nada itu manis, tapi ada racun di dalamnya. Beberapa orang menahan tawa, menunggu ledekan. Reza sudah siap merekam dari sudut terbaik. Seorang wanita di belakang menutup mulut, pura-pura terkejut. Padahal matanya bersinar. Yusuf tidak mundur. Ia hanya berkata lembut,
Saya datang sebentar. Anastasia tersenyum miring. Sebentar buat apa? Mau mengingatkan kita pada masa lalu yang memalukan. Yusuf menatapnya tenang. Saya datang untuk menyelesaikan amanah. Kata amanah membuat beberapa orang terdiam sesaat. Tapi detik itu cepat tertutup karena Anastasia tertawa kecil. Tawa yang dibuat agar orang lain ikut menertawakan. Amanah, ulang Anastasia. Dari siapa? Kamu pikir kamu masih punya hak bicara di sini? Yusuf menelan ludah. Dalam dadanya, jantungnya berdetak lebih keras. Tapi ia tidak goyah. Saya cuma minta waktu, kata Yusuf. 5 menit. Anastasia menyipitkan mata. Di panggung? Ya. Kerumunan mulai gaduh. Ada yang bersiul, ada yang berkata-kata kasar, ada yang tertawa sambil mengangkat ponsel lebih tinggi. Mereka membayangkan Yusuf akan mempermalukan dirinya sendiri, lalu pulang dengan langkah kecil. Anastasia menatap Yusuf lama, seperti menimbang apakah akan mengusirnya sekarang atau membiarkan Yusuf naik panggung agar semua orang bisa menertawakan lebih puas. Akhirnya Anastasia mengangguk pelan dengan senyum yang dingin. Oke, katanya, aku kasih kamu 5 menit. Tawa pecah lagi, tapi kali ini tawa itu terdengar berbeda. Ada yang tertawa karena yakin Yusuf akan kalah, ada yang tertawa karena penasaran, dan ada yang tertawa karena takut tanpa sadar. Yusuf mengangguk sekali. Ia melangkah menuju panggung. Di belakangnya, Anastasia mengangkat dagunya, seolah menang sebelum pertarungan dimulai. Reza mengikuti dengan ponsel, bibirnya tersenyum lebar, yakin malam ini akan jadi cerita lucu yang akan ia ulang berkali-kali. Yusuf naik satu anak tangga. Lampu sorot menyala, membuat wajahnya terlihat lebih pucat, lebih jelas, lebih rentan. Ia berdiri di depan mikrofon. Tangannya menggenggam tepi podium sebentar, menahan getar halus. Ballroom yang tadi riuh mulai meredup suaranya. Bukan karena hormat, tapi karena semua ingin menangkap momen saat santri miskin itu jatuh di depan mata mereka. Yusuf mengangkat kepala. Dan sebelum ia membuka mulut, ia menatap ke arah Anastasia sekali lagi, seperti memastikan bahwa orang yang paling ingin ia selamatkan malam ini justru orang yang paling ingin menjatuhkannya. Suara mikrofon belum sempat mengeluarkan satu huruf pun, tapi Anastasia sudah mengambil alih ruangan dengan caranya sendiri. Ia memberi isyarat kecil pada pelayan yang berdiri dekat meja minuman. Pelayan itu langsung mendekat, menunduk sopan. Anastasia tidak perlu bicara banyak. Tangannya merogoh tas kecil yang berkilau, lalu mengeluarkan segepok uang baru. Wanginya seperti kertas segar, lurus, rapi, dan dingin. Anastasia melangkah ke dekat panggung, tepat di bawah Yusuf yang berdiri di balik lampu sorot. Ia mengangkat uang itu setinggi wajahnya sendiri, lalu menepuk-nepuknya pelan ke telapak tangan seperti sedang menenangkan sesuatu. Kalau kamu datang karena butuh, kata Anastasia. Suaranya tidak terlalu keras, tapi cukup untuk membuat orang-orang berhenti bicara. Bilang saja, jangan pura-pura. Tawa langsung meledak. Mereka seperti menunggu kalimat itu sejak awal. Reza tertawa paling duluan, paling keras. Ia bahkan menoleh ke kamera temannya, seolah memberi tanda rekam yang ini. Beberapa orang menutup mulut menahan cekikikan, tapi mata mereka berbinar menikmati. Yusuf menatap uang itu sebentar, lalu menatap Anastasia. Wajahnya tidak berubah, tidak marah, tidak memelas. Hanya tenang seperti orang yang sudah lama mengenal rasa lapar dan tidak ingin menjadikannya alasan untuk menjual harga diri. Saya tidak datang untuk itu, ucap Yusuf.
Anastasia tersenyum miring. Lalu buat apa? Reuni ini bukan musola, bukan tempat kamu cari pahala. Ada suara perempuan di belakang menimpali. Iya, ini acara kelas, bukan pengajian. Yang lain menambahkan, santri miskin masuk hotel, lucu juga. Tawa kembali pecah. Ada yang sengaja mendekat agar wajah Yusuf terlihat jelas di video mereka. Ada yang menunggu Yusuf menunduk dan pergi agar mereka punya akhir yang mereka inginkan. Yusuf menarik nafas perlahan. Lampu sorot membuat keringat halus muncul di pelipisnya. Tapi ia tidak menghapusnya. Ia tidak ingin terlihat lemah, namun ia juga tidak ingin membalas dengan amarah. Saya cuma minta waktu, kata Yusuf, suaranya lembut. 5 menit. Anastasia menaikkan alis pura-pura heran. Di panggung. Iya. Reza bertepuk tangan menghina. Wah, ceramah spesial gratis. Orang-orang ikut tertawa. Beberapa bahkan mulai menirukan suara azan dengan nada bercanda, membuat wajah panitia menegang, tapi mereka tidak berani menegur. Semua takut merusak suasana yang didanai sponsor dan nama besar. Anastasia menatap Yusuf lama. Ada sesuatu di matanya yang seperti tidak suka pada ketenangan itu. Ia ingin Yusuf terpancing. Ia ingin Yusuf meledak. Ia ingin membuktikan bahwa Yusuf memang rendah agar ia bisa merasa lebih tinggi. Anastasia mendekat lagi. Uang itu kini ia angkat lebih tinggi, hampir menyentuh dada Yusuf dari bawah panggung. Kamu tahu tidak Yusuf? Katanya. Dulu kamu sok benar, sok suci, tapi hidup kamu tetap saja begini. Ia menunjuk robekan di lengan baju Yusuf. Kasihan. Satu kata itu seperti pisau yang dilempar pelan, tapi menancap lama. Kerumunan menyambutnya dengan tawa yang lebih kasar. Bagi mereka, kasihan adalah hiburan yang aman, karena bukan mereka yang jadi objeknya. Yusuf menunduk sebentar. Dalam kepalanya, ada wajah ibunya. Ada pesan ayahnya. Ada malam-malam panjang di kamar sempit yang membuatnya belajar bahwa menahan diri kadang lebih berat daripada memukul balik. Ia mengangkat kepala lagi. Saya tidak minta kasihan. Anastasia tertawa kecil. Lalu kamu minta apa? Yusuf tidak menjawab langsung. Ia menatap kerumunan satu persatu. Wajah-wajah yang dulu pernah bersamanya di kelas. Wajah yang pernah makan bekal yang sama, duduk di bangku yang sama, namun memilih lupa ketika hidup mulai memberi jarak. Saya minta 5 menit. Ulang Yusuf. Saya akan bicara, lalu saya pergi. Panitia mendekat, berbisik gelisah. Mas, jangan bikin keributan. Ini acara formal, banyak tamu penting. Yusuf menoleh pada panitia dengan tatapan hormat. Saya tidak akan merusak acara. Saya cuma ingin menyampaikan amanah. Kata amanah itu kembali muncul, dan kali ini beberapa orang tidak tertawa secepat tadi. Seolah kata itu membawa bayangan yang tidak nyaman, karena amanah berarti ada sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Namun Anastasia cepat menyapu rasa tidak nyaman itu. Ia melirik ke arah teman-temannya, lalu tersenyum lebar, senyum pemenang. Baik, kata Anastasia akhirnya. Aku kasih kamu 5 menit. Sorakan kecil terdengar. Ada yang bersiul, ada yang bertepuk tangan. Mereka merasa Anastasia sedang bermurah hati. Mereka tidak sadar, di momen itu mereka sebenarnya sedang mengantar diri mereka sendiri menuju sesuatu yang akan membuat mereka malu. Yusuf mengangguk sekali. Ia memegang mikrofon. Suara nafasnya terdengar lebih jelas dari biasanya. Karena ruangan mulai pelan-pelan tenang. Bukan karena mereka menghormati Yusuf, tapi karena mereka ingin menonton bagaimana Yusuf akan jatuh dengan lebih rapi. Yusuf membuka mulut, tapi sebelum bicara, Anastasia mengangkat uang itu sekali lagi. Ia melambaikannya
seperti ingin memastikan seluruh ruangan tahu siapa yang punya kuasa di sini. Kalau habis ngomong, kamu butuh ongkos pulang, kata Anastasia. Aku masih punya ini. Tawa muncul lagi, tapi lebih pendek, lebih kaku. Beberapa orang mulai merasa ada sesuatu yang aneh dengan cara Yusuf menatap. Terlalu tenang untuk orang yang sedang dipermalukan. Yusuf tidak bereaksi pada uang itu. Ia menatap lampu sorot, lalu menurunkan pandangan ke kerumunan. Dan akhirnya Yusuf mulai bercerita. Malam itu hujan, kata Yusuf pelan, jelas. Satu kalimat sederhana, tapi entah kenapa membuat beberapa orang langsung diam. Seperti ada pintu lama yang dibuka paksa di kepala mereka. Yusuf melanjutkan. Ada mobil yang melaju terlalu cepat. Ada seseorang menangis. Dan ada satu permintaan. Jangan biarkan nama itu hancur. Anastasia tiba-tiba membeku. Reza yang tadi paling keras tertawa, mendadak menurunkan ponselnya sedikit. Matanya menyipit, mencoba menangkap arah cerita. Yusuf menatap ke bawah panggung, tepat ke arah Anastasia. Aku diam bertahun-tahun, kata Yusuf. Suaranya tetap lembut. Karena aku percaya, menutup aib itu lebih baik daripada membuka luka. Hening turun pelan seperti selimut berat. Anastasia menelan ludah. Wajahnya perlahan kehilangan warna. Dan Yusuf meraih tas kainnya, mengeluarkan sebuah amplop coklat tua yang ujungnya kusam seperti sudah lama dibawa dan disimpan dekat dada. Ia menaruh amplop itu di atas podium. Orang-orang di bawah panggung maju setengah langkah tanpa sadar. Mereka tidak lagi tertawa. Mereka mulai menahan nafas. Malam itu hujan. Satu kalimat itu meluncur dari mulut Yusuf seperti tetesan pertama sebelum badai. Tidak keras, tidak juga dramatis. Tapi entah kenapa, ruangan yang tadi penuh tawa seperti tersentak. Bahkan musik yang mengalun pelan terasa jauh, seperti ditarik mundur oleh sesuatu yang tak terlihat. Yusuf menggenggam mikrofon lebih erat, lalu menatap kerumunan. Matanya tidak berputar mencari siapa yang tadi mengejek. Ia justru menatap ke arah lampu-lampu, seolah sedang mengingat detail yang terlalu lama dipendam. Jalan licin, lanjut Yusuf. Lampu kendaraan memantul di aspal. Ada teriakan, ada orang yang menutup wajahnya, dan ada satu kalimat yang terus diulang. Jangan biarkan ini keluar. Beberapa orang saling pandang. Ada yang mengerutkan kening, mencoba mengingat. Ada yang tertawa kecil, tapi tawanya langsung berhenti karena tidak ada yang ikut. Di bawah panggung, Anastasia berdiri kaku. Uang yang tadi ia kibas-kibaskan, kini turun perlahan seperti berat. Wajahnya masih berusaha dingin, tapi matanya tidak bisa bohong. Ada guncangan kecil di sana. Yusuf menunduk, lalu menarik nafas panjang. Waktu itu saya masih anak sekolah. Saya tidak punya apa-apa, tidak punya nama besar, tidak punya uang. Maka orang-orang merasa saya yang paling mudah disuruh diam. Reza yang tadi paling lantang, kini tidak bersuara. Ia masih memegang ponsel, tapi tangannya tidak setegap tadi. Ada gerakan kecil, seperti ia ragu apakah ini masih pantas dijadikan tontonan. Yusuf melanjutkan, saya setuju untuk diam. Saya pikir itu yang paling baik. Saya pikir menutup aib adalah cara menjaga seseorang dari kehancuran. Ia berhenti sebentar. Suara nafasnya terdengar jelas lewat speaker. Ruangan benar-benar hening, dan hening itu bukan karena hormat, melainkan karena rasa ingin tahu mulai berubah menjadi takut. Yusuf meraih tas kainnya, lalu mengeluarkan amplop coklat tua. Semua mata menempel pada benda itu. Amplopnya kusam di tepi, seperti sering dipindah tangan, tapi bukan sembarang tangan. Tangan yang menjaganya agar tidak hilang. Yusuf
menaruh amplop itu di atas podium pelan. Di dalam sini ada foto. Beberapa orang otomatis maju setengah langkah. Ada yang sampai mengangkat ponsel lebih dekat, tapi kini bukan untuk menertawakan, melainkan untuk memastikan mereka tidak melewatkan apapun. Yusuf menatap ke bawah, tepat ke arah Anastasia. Suaranya tetap lembut, tapi terasa seperti pisau yang tidak berteriak. Dan foto itu bukan tentang saya. Anastasia menelan ludah. Gerakannya kecil, tapi di ruangan yang sunyi seolah terdengar. Yusuf membuka amplop itu perlahan. Ia tidak terburu-buru, seperti ia paham 5 menit yang diberikan padanya bukan sekedar waktu bicara, melainkan waktu untuk membuat orang-orang merasakan malu yang sebenarnya. Ia mengeluarkan foto pertama. Foto itu pudar, tapi cukup jelas menunjukkan jalan gelap, kilatan lampu mobil, dan bayangan seseorang yang berdiri dengan tubuh gemetar. Wajahnya tidak terlihat utuh, tapi ada satu detail yang mencolok, pergelangan tangan dengan gelang yang bentuknya khas. Beberapa orang tidak langsung mengerti, tapi Anastasia terlihat seperti kehilangan nafas. Yusuf mengangkat foto itu sedikit lebih tinggi. Gelang itu, ucapnya pelan, dulu selalu dipakai seseorang di angkatan kita. Anastasia refleks memegang pergelangan tangannya sendiri, seolah ada bekas lama yang tiba-tiba terasa lagi. Bisik-bisik mulai muncul, namun bukan tawa. Bisik yang berat, bisik yang seperti menghindar dari kata tertentu. Yusuf mengeluarkan kertas kedua. Surat pernyataan, tanda tangan, cap, nama. Ini surat yang membuat saya hilang dari kehidupan kalian, kata Yusuf. Orang-orang menahan nafas lagi. Reza menatap kertas itu dari jauh, wajahnya berubah. Ia seperti mulai mengingat rumor lama yang dulu pernah muncul lalu lenyap. Rumor tentang kecelakaan yang tidak pernah jadi berita. Yusuf menatap kerumunan. Di surat ini, saya menyatakan bahwa saya yang bertanggung jawab. Suara gelas jatuh terdengar dari sisi kanan. Seseorang menjatuhkan sendok dan bunyinya menggema seperti kesalahan. Anastasia melangkah maju setengah langkah. "Kamu bohong," katanya, tapi suaranya tidak kuat. Ia seperti sedang mencoba menyelamatkan dirinya sendiri, bukan membantah Yusuf. Yusuf menggeleng pelan. "Saya tidak bohong." Ia menatap Anastasia dengan tenang, tanpa kebencian. "Saya melakukannya karena ada orang yang memohon." Anastasia berkedip cepat. Matanya mulai berair, tapi ia memaksa menahan. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan orang-orang yang selama ini ia kuasai dengan nama dan uang. Yusuf melanjutkan, "Saya diminta menanggungnya." Katanya, kalau kabar itu keluar, satu keluarga bisa hancur. Dan ada seorang perempuan muda yang akan kehilangan masa depan. Kata perempuan muda itu membuat beberapa orang menoleh pada Anastasia secara bersamaan. Untuk pertama kalinya malam itu, Anastasia tidak terlihat seperti ratu. Ia terlihat seperti seseorang yang sedang dikejar bayangan. Yusuf menurunkan fotonya pelan, lalu berkata, "Saya tidak datang untuk mempermalukan. Saya datang untuk menyelesaikan amanah." Panitia yang tadi gelisah kini terpaku. Tidak ada yang berani memotong. Yusuf meraih satu map terakhir dari tas kainnya. Map itu lebih rapi daripada amplop tadi, seolah disiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Dan amanah itu bukan soal uang, kata Yusuf. Anastasia menatap map itu. Wajahnya pucat dan kini semua orang bisa melihatnya. Yusuf membuka map tersebut. Di halaman pertama, ada logo yayasan besar yang semua orang kenal. Yayasan yang sering dipuji di media karena dianggap penuh kebaikan. Yusuf mengangkat halaman itu sedikit,
lalu mengucapkan kalimat yang membuat beberapa orang langsung menutup mulut mereka sendiri. Nama ayah saya ada di sini, dipakai berulang kali. Anastasia menutup mulutnya dengan tangan, air mata akhirnya jatuh, satu tetes, lalu dua, tanpa bisa ditahan lagi. Kerumunan yang tadi datang untuk menertawakan, kini berdiri seperti patung, tidak berani bergerak. Yusuf menatap dokumen itu sejenak, lalu menatap semua orang, seolah memberi kesempatan bagi mereka untuk menyadari bahwa 5 menit itu ternyata bukan milik Yusuf. 5 menit itu sedang membongkar mereka semua. Yusuf tidak langsung menatap reaksi orang-orang. Ia menatap dokumen itu seperti seseorang menatap batu nisan, lama, tenang, dan berat. Lalu ia menggeser kertas itu sedikit ke depan, agar cahaya lampu sorot jatuh tepat di atas nama yang tercetak. Nama ayahnya. Di bawah nama itu ada angka-angka yang panjang. Ada beberapa tanggal. Ada kolom yang rapi, dan yang paling membuat ruangan terasa seperti membeku, nama itu muncul berulang, seperti seseorang yang memberi tanpa henti, seperti seseorang yang masih hidup dan masih menyumbang. Padahal ayah Yusuf sudah lama pergi. Anastasia menatap kertas itu dengan mata berkaca. Tangannya gemetar, tapi ia menahan agar tidak terlihat. Ia masih mencoba berdiri sebagai Anastasia yang biasa, yang selalu menang, yang selalu punya kata terakhir. Yusuf menurunkan suaranya, membuat orang-orang harus lebih dekat untuk mendengar. Aku tidak datang untuk merusak apapun. Beberapa orang menarik nafas lega terlalu cepat, seolah berharap cerita ini berhenti sampai di sana. Tapi Yusuf belum selesai. Aku datang untuk mengembalikan sesuatu. Kerumunan terdiam. Reza yang tadi paling suka menertawakan, kini tidak tahu harus menaruh wajahnya di mana. Ponselnya masih menyala, tapi ia tidak lagi berani memastikan kamera mengarah ke Yusuf. Tangannya turun pelan, seperti takut direkam balik oleh rasa malu. Yusuf mengangkat foto gelang itu lagi, lalu memiringkannya sedikit ke arah Anastasia. Kamu ingat gelang ini? Anastasia tidak menjawab. Ia hanya menggigit bibir, menahan sesuatu yang ingin pecah. Matanya seperti melihat ke tempat yang jauh, ke malam hujan yang Yusuf sebutkan tadi. Yusuf menatapnya dengan tatapan yang tidak memaksa. Malam itu kamu tidak sendiri. Ada orang-orang yang lebih tua. Ada keputusan yang dibuat cepat. Ada kalimat yang keluar dari mulut mereka. Semua bisa dibereskan. Kata dibereskan membuat beberapa orang di kerumunan saling pandang. Mereka mungkin tidak tahu detailnya, tapi mereka tahu pola hidup orang kaya. Mereka tahu ada hal-hal yang tidak pernah masuk berita, karena berita pun bisa disuruh diam. Yusuf mengangkat surat pernyataan yang tadi ia sebut. Ia tidak membacanya, hanya menunjukkannya. Aku yang menandatangani ini. Hening turun lagi. Anastasia menggeleng pelan, seperti menolak kenyataan. Suaranya keluar kecil, serak. Kenapa kamu mau melakukan itu? Yusuf menarik nafas. Karena ada yang memohon. Mereka bilang, kamu masih punya masa depan. Mereka bilang, kalau kamu hancur, ibumu bisa ikut hancur. Begitu Yusuf menyebut ibumu, Anastasia menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh cepat, tapi ia buru-buru mengusapnya, seperti menghapus noda. Kerumunan mulai berubah. Mereka datang untuk tertawa, tapi sekarang mereka seperti berdiri di depan cermin dan tidak suka dengan bayangan mereka sendiri. Yusuf melanjutkan, aku tidak minta balasan. Aku tidak minta kamu menunduk di depanku. Aku hanya minta kamu mendengar. Anastasia memandang Yusuf, dan di matanya ada campuran takut, marah, dan rasa bersalah yang berputar-putar. Kamu mau mempermalukan aku di depan semua orang. Yusuf menggeleng pelan. Kalau aku ingin mempermalukan, aku tidak akan menunggu selama ini.
Yusuf lalu membuka map itu lagi, membalik halaman. Ada satu lembar yang terlihat lebih tebal, lebih resmi. Stempel kantor, tanda tangan, cap yang membuat panitia di samping panggung menegang, seperti melihat sesuatu yang berbahaya. Yusuf menatap panitia sebentar. Aku tidak akan menyebut nama orang yang mengatur ini. Aku tidak akan menyebut siapa yang menulis laporan palsu itu.